Halo Lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur. Channelnya alur-alur film keren dan eksotis yang bakal bikin kamu gak suntuk lagi selama tinggal di rumah. Pernah gak kalian ngebayangin terdampar dan terjebak di suatu pulau besar gak berpenghuni? Terus terjebaknya berduaan bareng sama lawan jenis kalian? Iya, cuma berdua doang Lur. Pasti auto serba salah dan sampai hilaf deh kalian. Tapi tenang, bagi kalian yang belum pernah ngebayangin apalagi sampai ngalamin kejadian kayak gitu, kalian bisa cek cerita film dari The Blue Lagoon yang sebentar lagi kita akan bahas. Film ini mengisahkan tentang dua orang sepupu, Richard dan Emmeline, yang harus mengalami nasib tak terduga saat mereka masih kecil. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau, dan di pulau inilah Richard dan Emmeline menjalani hari-harinya dan tumbuh bersama menjadi sepasang remaja. Mereka harus saling belajar memenuhi kebutuhan masing-masing untuk bertahan hidup, termasuk belajar untuk memenuhi kebutuhan mantap-mantap mereka. Lantas, bagaimana kedua remaja ini bertahan hidup dan belajar untuk saling memuaskan satu sama lain? Yuk simak alur filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Di awal film, terlihat Richard dan Emmeline kecil sedang berlayar di sebuah kapal untuk menuju San Francisco. Kemudian ayah Richard, Tuan Arthur, yang datang untuk menegur mereka berdua karena duduk terlalu jauh di depan kapal. Tuan Arthur sedikit menjelaskan kepada mereka tentang ibu Richard dan kedua orang tua Emmeline yang sudah meninggal dan kini berada di surga. Maka dari itu, kini Emmeline dirawat dan diasuh oleh Tuan Arthur. Setelah selesai bercerita, Tuan Arthur kembali ke dalam kapal untuk bertemu kapten dan menanyakan soal kabut badai yang akan datang. Sementara di tempat lain, Richard terlihat sedang membongkar lemari milik salah satu ABK dan menemukan foto-foto wanita tanpa busana. Karena penasaran, Emmeline pun ikut melihat foto-foto tersebut. Belum sempat mereka menikmati lembar demi lembar foto tersebut, tiba-tiba ABK pemilik foto tersebut datang dan langsung memukuli Richard seperti anak bayi. Emmeline sempat melawan, namun dia juga mendapat giliran untuk dipukul. Tapi belum sempat Emmeline dipukul, tiba-tiba terdengar teriakan bahwa terjadi kebakaran di gudang bubuk mesiu kapal. Seluruh ABK panik dan lari menyelamatkan diri karena takut akan ledakan. Kapten kapal langsung memerintahkan ABK bernama Button untuk membawa Richard dan Emmeline. Dengan terburu-buru, Richard dan Emmeline diangkut ke atas sekoci dan menjauh dari kapal agar tidak terkena ledakan. Sementara Tuan Arthur berada di sekoci yang berbeda. Ledakan pun terjadi dan menimbulkan kabut asap tebal yang menghalangi pandangan. Dengan sangat khawatir, Tuan Arthur terus berteriak memanggil Richard dan Emmeline. Begitupun mereka terus berteriak untuk memanggil Tuan Arthur. Namun karena tebalnya kabut asap, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Perlahan-lahan mereka terombang-ambing dan terpisah dari kru selamat lainnya. Keesokan harinya, mereka bertiga terbangun ketika kabut asap sudah menghilang. Terlihat Button sedang sibuk membongkar kotak-kotak yang hanyut untuk mencari makanan, namun hanya menemukan makanan kaleng basi. Richard dan Emmeline pun mulai kelaparan dan kehausan. Setelah hampir 3 hari terombang-ambing, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang indah. Betapa bahagianya mereka melihat daratan yang dipenuhi pohon-pohon hijau dan hewan-hewan cantik. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera berlabuh di pulau itu. Setelah mereka berlabuh, Button pun mengajak Richard dan Emmeline untuk berkeliling dan melihat isi pulau itu. Tak lama setelah berkeliling, mereka menemukan air terjun dan buah-buahan. Richard dan Button terlihat gembira bermain air sambil memakan buah-buahan yang mereka dapat. Setelah itu, Richard menemukan tengkorak kepala manusia yang membuat Button ketakutan dan mengajak Richard untuk meninggalkan tempat itu. Scene berikutnya, mereka bertiga naik ke puncak bukit untuk melihat sekeliling pulau sambil berharap akan ada sekoci penyelamat yang akan datang. Sementara Emmeline terlihat dengan polosnya memakan beri yang beracun. Langsung saja Button berlari ke arah Emmeline dan memintanya untuk memuntahkan buah itu kembali. Pada scene ini terlihat bahwa Button sangat peduli dan menyayangi Emmeline. Selama berhari-hari di pulau itu, Button mengajari Richard dan Emmeline tentang banyak hal, seperti memancing ikan, membuat api, memasak, membuat tempat berlindung, dan keterampilan bertahan hidup lainnya. Meskipun Richard dan Emmeline terkadang menyusahkan Button.
Selanjutnya saat mendekati tengah malam, Button mabuk lalu memakai pakaian serba putih sambil menari-nari keriangan bersama Richard dan Emmeline. Pada akhirnya Button pun pingsan dan mereka berdua masuk untuk tidur. Scene berganti saat fajar memperlihatkan Button yang masih dalam keadaan mabuk berenang ke tengah laut menggunakan barel rum sambil bernyanyi-nyanyi. Saat Richard dan Emmeline terbangun, mereka bingung karena mereka tidak melihat Button. Dengan teleskop, Richard melihat Button terbaring di atas karang. Mereka pun segera menghampirinya menggunakan perahu. Setelah sampai di seberang, mereka langsung menghampiri Button yang tengah terbaring. Betapa terkejutnya mereka setelah membalik badan Button. Dan di sini kita tahu bahwa Button telah meninggal. Seketika Emmeline pingsan dan dibawa oleh Richard ke perahu. Emmeline sangat terkejut dan sedih akan kematian Button. Richard mencoba menghibur Emmeline dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Waktu berlalu dan memperlihatkan Richard dan Emmeline yang telah menjadi remaja sedang berenang bersama. Mereka telah tumbuh menjadi sepasang remaja yang tampan dan cantik. Mereka masih sibuk dengan kegiatan berenang, memancing, membangun rumah, dan bersenang-senang bersama. Suatu pagi Richard membangunkan Emmeline untuk merayakan hari Natal bersama. Mereka menemukan hadiah mutiara dalam kaos kaki mereka yang sebenarnya hadiah itu diberikan Richard kepada Emmeline. Malam harinya mereka merayakan Natal sambil bernyanyi bersama. Mereka pun terlihat sangat bahagia melewati hari-harinya bersama. Emmeline terlihat sedang berenang tanpa busana di dalam sebuah gua. Selagi asik berenang, tiba-tiba dia melihat air kolam berubah menjadi warna merah. Emmeline pun panik karena dia mengeluarkan darah dan langsung berteriak memanggil Richard. Richard tiba dan bertanya apa yang terjadi. Namun bukannya ingin ditolong, Emmeline malah menyuruh Richard untuk pergi. Ternyata serabi lempit milik Emmeline sedang datang bulan. Lagi-lagi pada suatu malam, Emmeline sedang berenang di laut tanpa busana. Terlihat Richard dari kejauhan memperhatikan Emmeline dan merasa mulai memiliki perasaan dan ketertarikan pada Emmeline. Emmeline yang penasaran ternyata diam-diam pergi ke bagian belakang pulau yang dulunya mereka pernah dilarang untuk datang ke sana oleh Button. Emmeline kemudian menemukan sebuah tugu batu berbentuk wajah manusia. Tiba-tiba tugu batu itu meneteskan darah dan membuat Emmeline ketakutan dan lari menjauh. Peristiwa itu pun Emmeline ceritakan kepada Richard. Richard pun merasa marah kepada Emmeline karena pergi ke bagian belakang pulau dan melanggar janjinya dengan Button. Hujan pun turun, terlihat Emmeline sedang berbaring menggunakan selimut. Ia bermimpi melihat hal-hal yang sangat menyeramkan. Dalam mimpinya ia melihat Richard meninggal. Ia pun terbangun dan berteriak memanggil Richard. Richard yang baru datang langsung menghampiri dan mencoba menenangkan Emmeline. Tanpa disadari, Emmeline langsung mencium Richard.